Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza Rever. Di samping gue sudah ada Toyota Corolla Cross. Yes, Corolla Cross sudah pernah kami review versi gasolinnya beberapa waktu yang lalu. Namun kali ini adalah versi yang berbeda. Ini adalah Corolla Cross varian yang hybrid. Sempat menjadi varian hybrid termurah di Indonesia. Namun sudah dikalahkan dengan rivalnya yang dari Nissan Kicks yang kini jauh lebih murah. Namun apa aja yang pernah ditawarkan oleh Corolla Cross ini dengan harga yang masih di bawah 500 jutaan? So langsung aja kita bahas saja. This is it, the new Corolla Cross Hybrid. Seperti kita ketahui sebenarnya Corolla itu adalah line up Toyota yang sudah sejak lama menjadi varian paling larisnya Toyota di seluruh dunia. Namun di Indonesia dia kurang famous. Itu semua karena kebijakan pajak di Indonesia yang kurang bersahabat dengan mobil-mobil berbentuk sedan. Dan juga lama-lama jalanan Indonesia yang tidak terlalu bagus sehingga lebih friendly juga untuk mobil-mobil seperti SUV dan juga MPV. Dan juga orang Indonesia yang lebih suka mobil yang bisa memuat barang dan juga orang lebih banyak pastinya. Oke. Di dunia sekarang saat ini, RAV4 lah line up andalan dari Toyota. Mobil yang paling larisnya di Toyota karena memang tren SUV juga semakin meningkat. Dan Corolla menjadi yang keduanya. Dan di Indonesia, Toyota seperti ingin tetap membuat Corolla sebagai varian yang paling laris dan varian yang tetap dicintai oleh orang-orang yang even sampai orang Indonesia. Untuk itu, RAV4 dan Corolla digabungkan sehingga menjadi Corolla Cross ini. Dan Corolla Cross ini sudah disenjatai dengan dua varian mesin. Selain mesin bensin yang pernah kami review, ini adalah varian yang hybrid. Jujur menurut kami, varian hybrid adalah varian paling simpel dan solutif untuk masa-masa seperti ini, di mana polusi semakin banyak dan juga kebijakan emisi yang sangat ribet saat ini karena mobil hybrid ini menjadi sangat mempermudah sekali untuk orang-orang untuk memiliki dan merasakan rasanya bagaimana memiliki mobil-mobil listrik tapi tanpa harus takut, harus nge-charge-nya ribet atau memiliki range anxiety seperti di mobil-mobil listrik pada umumnya. Oke, kita bahas sedikit aja perbedaan dari Corolla Cross ini yang hybrid dengan varian yang gasoline. Apa aja bedanya? Langsung aja kita bahas yuk. Di depan, varian sebenarnya secara desain overall semuanya hampir sama persis. Desain U-shape ke bawahnya, yang seperti orang marah ini ya. Itu sangat sekali, itu mirip sekali dengan varian yang gasoline. Lampunya, teknologinya sama. Namun yang berbeda adalah di lambang Toyotanya karena ini varian hybrid, dia sudah disematkan sedikit aksen warna biru gitu sehingga menunjukkan bahwa dia varian hybrid. Itu pun berlanjut pada lampunya sudah diberikan aksen warna biru. Lampunya sendiri sudah disematkan di LED DRL yang strip dan juga sudah auto headlamp. Namun auto headlamp Toyota belakangan ini seperti di Ventura yang Jason review kemarin dan di Corolla Cross ini kami sedikit kurang suka karena tidak bisa dimatikan. Sehingga kalau kami misalnya malam hari tidak mau terlalu sensitif lampunya menyala gitu ya, ini tidak bisa sama sekali. Sayang sekali ya, itu sedikit mengganggu. Overall di depan yang membedakan dengan varian yang Corolla Cross gasoline, dia juga sudah disematkan cornering sensor yang mana mempermudah untuk mengira-ngira panjang dari mobil ini. Overall sih dari depan perbedaan hanya ada pada aksen biru-biru ini saja, pada lampu dan juga pada grillnya. Oke, kita lihat bagian samping. Lanjut pada bagian samping, secara overall desain samping ini hampir tidak ada perbedaan. Namun kami ingin detail sedikit pada varian Corolla Cross ini. Yang paling lucu adalah di Corolla Cross ini, ya memang dia karena hybrid dia berbeda sedikit. Di sini diberikan logo hybrid ala Toyota ya, ini bagus banget. Dan lucu banget Corolla Cross ini ya, karena mungkin C sama C kali ya, Corolla Cross gitu ya. Ini dia kayak ada siluet C di sini, seperti panah. Dan juga siluet C di sini, seperti panah ini. Jadi kalau dengan warna ini, hero colornya si Corolla Cross, ini kelihatan banget. Bahkan pertama kali kami mengambil unit test ini dan agak belum terlalu paham dengan bahasa desainnya, kami merasa kok apa jangan-jangan penyok ya. Ternyata pas kami deketin, ternyata ini adalah bahasa desain dari si Corolla Cross ini. Bagus banget sih sebenarnya. Dan sudah ada juga emblem Corolla Cross yang sama di sini sehingga menandakan bahwa ini adalah varian yang berbeda dengan Corolla biasa. Dan
Secara dimensi dia sama persis, panjangnya sama, ground clearance-nya sama, lebar sama dengan varian yang gasoline. Sehingga perbedaan tidak terlalu banyak di bagian sini. Dan overall juga keyless entry dengan yang sudah auto retract ini juga sudah ada, sehingga mempermudah banget kalau kita masuk dan keluar dari mobil. Tuh, sudah auto retract. Namun saya memang untuk lockingnya dia belum bisa yang kalau kita menjauh dia mengunci sendiri. Velg pun dengan varian gasoline juga sama. Jadi no wonder perbedaan dari yang varian gasoline dan juga varian hybrid, perbedaan harganya tidak terlalu jauh. Mulai dari yang gasoline di 450 jutaan, ini di 497 jutaan. Kalau dibandingkan dengan Corolla Altis yang harganya dari yang varian biasa dengan yang hybrid sampai 100 jutaan, atau misalnya seperti di varian yang Camry biasa dengan Camry hybrid sampai 200 jutaan, terlihat di sini memang ini yang membedakan hanya beberapa hal saja seperti di mesin dan beberapa teknologi di speedometernya saja. Oke, kita lihat bagian belakang. Lanjut pada bagian belakang, ya lagi-lagi memang tidak terlalu banyak perbedaan antara yang varian gasoline dan juga yang varian hybrid. Yang paling membedakan adalah paling lambang Toyotanya yang sudah ada lambang birunya, yang siluet hybridnya ini jadi bagus banget untuk membedakan dengan varian biasa dengan yang hybrid. Sudah ada logo hybrid Toyota lagi-lagi di belakang sini. Sudah ada emblem Toyota Corolla Cross ini. Sudah ada shark fin antena, spoiler sedikit. Dan ya sensor parkir juga sudah disematkan, dan sensor parkirnya ini terus membantu untuk mendetek ketika kita selama berjalan. Jadi cukup bagus sekali, jadi bisa sedikit berfungsi seperti layaknya blind spot monitoring. Ya lumayan lah ya ada fitur ini baik di depan maupun belakang. Belakang juga sudah disematkan power tailgate. Kapasitas bagasinya sendiri pun masih sama luas dengan varian bensin di 487 liter. Itu semua karena baterai listrik yang tidak besar sehingga tidak mengganggu kapasitas bagasi aslinya. Kalau masih kurang, kita dapat melipat baris duanya, namun memang sayang sekali dia tidak rata lantai. Lanjut pada bagian kabin. Tapi seperti biasa, sebelum kami lanjutkan bahas bagian kabinnya, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami dan follow Instagram kami supaya kalian bisa mendapatkan update seputar dunia otomotif dan juga keseruan behind the scenes selama kami syuting. Oke, kami lanjutkan reviewnya. Di belakang sini sebenarnya mostly sama seperti varian yang non-hybrid. Dia sudah diberikan leather, depan juga sudah leather, legroom sama persis, headroom sama persis, dan yang kami juga suka dari Corolla Cross ini, dia bisa di recline one step. Jadi bisa tegak seperti ini untuk memberikan bagasi lebih banyak untuk belakang, dan tegaknya pun masih sedikit recline. Jadi masih sangat bagus. Dan kalau kalian butuh lebih recline dan barang tidak terlalu banyak, bisa kalian lebih recline-kan lagi, dan kalian bisa mendapatkan kenikmatan dan kenyamanan yang lebih baik. Secara material di sini semua sudah dilapis kulit dan soft padding gitu ya, bagus. Namun sayang untuk atasnya sini sih dia masih keras-keras, plastik keras dan terlihat sangat tipis. Walaupun atasnya sudah diberikan soft touch dengan material jahitan palsu sebenarnya ini. Tapi at least di sini soft touch, di sini soft touch yang tersentuh dengan tangan. Sudah diberikan armrest juga yang sangat empuk dengan kulit ini, dengan dua cup holder. Mostly sih sama dengan varian yang gasoline, dengan varian non-hybrid. Yang berbeda adalah lucunya di belakang sini, jika dibandingkan dengan varian non-hybrid, port chargingnya sudah ada di belakang sini. Kalau varian yang gasoline, dia ada di dalam armrest ini, center console. Tapi kalau di varian hybrid, di belakang sini sudah ada dua port charging USB, jadi kita tinggal colok aja USB tanpa perlu adaptor to output socket gitu ya. Ini jadi lebih bagus dan lebih berguna. Ada dua dan enak untuk penumpang bagian belakang. Sisanya seperti cup holder yang ada di sini, seperti layaknya CHR, itu semua sudah sama. Dan plafon yang menggunakan plafon berwarna hitam itu semua sudah sama dengan varian yang gasoline. Oke, kita lihat bagian depan apa yang berbeda dengan varian yang gasoline. Secara overall sebenarnya dia sangat-sangat mirip dengan Corolla Cross yang gasoline dan bahkan dengan Corolla Altis. Dia sama persis, desain dashboardnya sama, dan ya material AC-nya ya bentuknya yang persis sekali dengan yang ada di Altis juga. Bentuk desain pengaturan AC-nya sama, dengan bentuk setir yang juga mirip dengan Altis dan juga dengan Camry. Sudah seperti bahasa desain Toyota modern dan Toyota global. Jujur ini layout depannya mirip sekali dengan Corolla Cross yang gasoline, hampir tidak ada beda. Tidak banyaknya perbedaan itu sedikit mengganjal di gua, karena memang
Jujur Corolla Cross itu memiliki bahan dashboard yang menurun jika dibandingkan dengan Corolla Altis. Kalau di Corolla Altis, dia tuh soft touch-nya jauh lebih terasa soft touch ya. Lebih mewah di bagian sini, dan bahkan atasnya juga soft touch. Kalau ini, dia soft touch hanya ada bagian di sini hingga ke sini saja. Bahkan yang di bagian sini sudah keras, sudah hard plastik. Jadi ini hard plastik, jadi semuanya sama-sama sudah hard plastik. Namun bagusnya dia untuk bagian door trim ini, bagian atasnya sudah soft touch, bagus. Bawahnya juga sudah diberikan soft padding juga. Walaupun untuk yang terpegang ini juga tetap keras. Sisanya sih nothing much, semuanya sama. Parking brake juga belum ada, berbeda dengan Altis yang ada di sini. Kalau dia ada di kaki, dan sisanya semua persis. Pengaturan AC juga sama, sudah dual zone climate control, sudah ada mode eco pada AC-nya sehingga tidak terlalu yang dingin sekali. Kalau kita pengen dingin tinggal matikan saja, sehingga lebih menghemat daya dari bensin dan juga mesin listriknya. Oke, untuk head unit juga persis sekali dengan varian gasoline, sudah bisa konektivitas Bluetooth, USB, dan juga melalui aplikasi mirroring, dan juga sudah bisa internet, dan sudah ada NFC untuk mengecek e-money kita, only e-money ya di sini. Dan jujur ini memang bukan layar yang integrated, dan ini head unitnya ini sedikit terasa yang aftermarket, bukan aftermarket dari luar tapi aftermarket in-house Toyota, sehingga bukan yang build up memang untuk khusus mobil ini. Ini seperti sudah common untuk seluruh Toyota, sehingga tidak ada fitur khusus untuk varian hybrid, yang mana biasanya di varian hybrid Toyota kita bisa mengecek status baterai kita di sini. Dan ini agak sedikit terpengaruh ketika kita nanti berjalan. Nanti akan kami bahas lebih lanjut soal ini. Untuk layar speedometer dia berbeda dengan yang varian gasoline. Kalau gasoline yang paling kiri ini untuk mengecek RPM, tengah untuk speedometer, dan kanan MID. Kanan sama MID-nya ukurannya sama, tapi dia di sini juga jauh lebih animatif. Warnanya juga didominasi dengan biru dan hijau karena dia varian hybrid. Dan di sini juga tetap bisa mengecek tire pressure monitoring, dan juga sudah ada warning juga kalau ada masalah di ban kita, dan bisa mengecek pengecasan baterai, eco indicator, dan segala macamnya. Di bawah sini tombol-tombolnya tidak banyak yang hilang. Kalau di varian gasoline kan banyak yang kosong. Kalau di sini dia sudah ada drive mode. Drive mode-nya ada 3, normal, eco, dan power. Di kirinya ada traction control, dan kanan kirinya lagi yang paling kiri sudah ada tombol untuk EV mode ketika baterai lebih dari 3 bar, sehingga ini bisa sangat lebih membuat mobil ini sangat efisien. Sisanya nothing much, semuanya hampir sama dengan varian non-hybrid. Tetap diberikan sunroof di atas ini, dan tetap diberikan sun visor dengan lampu bagus lampunya, tapi sayang sekali belum ada yang LED di sini. But at least dia sudah diberikan auto headlamp, auto wiper. Kelengkapan di sini ya cukup lengkap. Namun jika dibandingkan dengan Corolla Altis, banyak beberapa fitur yang downgrade, dan bahkan beberapa fitur yang sejujurnya dibandingkan dengan rivalnya kalah. Namun dia menang karena dia menggunakan mesin hybrid, sehingga jauh lebih efisien dan sedikit memakan bahan bakar. Untuk pengaturan kursinya sendiri dia sudah elektrik ya di kanan. Namun untuk kursi penumpang dia belum elektrik. Dan pengaturan setirnya sendiri sudah tilt dan teleskopik. Teleskopiknya juga lumayan panjang. Dan juga yang berbeda adalah tombol start stopnya. Itu dia seperti power button gitu ya, jadi bagus sekali. Dan sudah ada lambang biru di bawah sini, sehingga jadi kalau kita mau ngambil barang yang ada di kotak sini, kita sedikit tereliminasi, sehingga bagus gitu, seperti layaknya ambient light di bawah sini. Bagus banget. Lanjut mesinnya sendiri menggunakan mesin 1800 cc dan dikombinasikan dengan baterai. Dan mesinnya sendiri tidak lagi menggunakan VVT-i, melainkan menggunakan Atkinson cycle, yang mana jadi membuat mesin ini tenaganya turun. Berbeda dengan yang di Camry 2500 cc dicampur dengan hybrid, sehingga 2500 cc-nya sendiri yang sudah 180 horsepower, jika ditambah hybrid jadi tambah besar sekali. Kalau di sini mesin biasanya, mesin bensinnya turun menjadi tinggal 98 horsepower, dan baterai listriknya menghasilkan tenaga 71 horsepower. Sehingga dikombinasikan, keduanya memiliki tenaga yang justru di bawahnya dari varian gasoline. Keduanya dikombinasikan di tenaga 122 horsepower. Sedangkan di mesin gasoline bisa dicapai dengan tenaga 140 horsepower. Jadi ini sedikit penurunan ya dibandingkan dengan hybrid yang ada di Camry. No wonder Camry Hybrid memiliki harga yang jauh gapnya dibandingkan dengan Camry yang varian gasoline. Di sini memang terlihat sekali
banyak material-material pengurangan. Ini seperti ini tipis sekali dan juga belum ditutupkan cover. Ini berantakan sekali terlihat kap mesinnya. Jadi memang Toyota sangat mengincar sekali cost reduction supaya orang bisa lebih menjangkau teknologi ramah lingkungan ini. Langsung aja kita coba yuk rasa berkendara dari Corolla Cross versi hybrid ini. Akhirnya kami sudah mengendarai Toyota Corolla Cross Hybrid. Beberapa waktu lalu kami sudah merasakan varian yang non-hybrid atau yang varian gasoline biasa. Mobil itu kami bisa bilang untuk ukuran suspensi, tarikan mesinnya, ketika kita berakselerasi, itu semuanya disetting untuk kenyamanan. Namun padahal juga fun to drive seperti handlingnya yang sangat baik karena mobilnya sudah menggunakan TNGA. Jadi handlingnya sangat baik, namun tetap nyaman. Itu yang kami sangat salut dengan TNGA. Pertama kali kami merasakan TNGA itu di Toyota Camry dan itu sangat-sangat luar biasa enak. Lalu pernah merasakan di Toyota Altis, itu sangat-sangat enak. Dan bahkan kami bisa bilang itu lebih enak dibandingkan suspensinya, setting suspensi dari mobil Eropa yang sering kami tes juga. Dan di Corolla Cross Gasoline juga sudah sangat nyaman. Corolla Cross Hybrid tidak jauh berbeda. Ini hampir senyaman Corolla Cross yang gasoline. Karena memang Corolla Cross Hybrid ini jujur, kalau kami bisa bilang ada sedikit yang mempengaruhi kenyamanannya, namun sangat minor. Itu semua karena kami nitpicking, karena kami pernah merasakan Corolla Cross yang gasoline yang sangat-sangat nyaman. Tapi jujur, mobil ini nyaman sekali. Bener-bener set suspensinya nyaman, terus ditambah lagi karena dia berkali-kali mengganti mesinnya dengan mesin listrik, sehingga suara pun kekedapan kabinnya juga sangat baik. Kami hanya mendengar suara road noise dan juga lingkungan sekitar yang memang banyak lalu lalang traffic. Kalau suara mesin sendiri hampir tidak pernah masuk, walaupun ketika mesin bensinnya yang masuk. Itu sangat luar biasa. Balik lagi ke hal yang mengganggu. Jujur, yang mengganggu adalah kami pernah merasakan Camry Hybrid. Jujur, hybrid di sini tidaklah sehalus si Camry Hybrid. Pergantiannya sedikit lebih terasa jika dibandingkan dengan Camry Hybrid, padahal ini juga sudah sama-sama latest generation dari hybridnya Toyota. Tapi mungkin sealingnya atau beberapa refinement dari kualitasnya yang sehingga membuat peredaman dari mesinnya ketika bergantian antara mesin bensin dan mesin listriknya masih sedikit terasa. Namun menurut kami itu sangat minor karena jujur jika bahkan Corolla Cross Hybrid ini jika dibandingkan dengan misalnya E300i yang pernah kami rasakan atau BMW i8 Roadster yang pernah kami rasakan, beberapa mobil hybrid yang pernah kami rasakan lainnya, ini jelas masih jauh lebih baik dibandingkan beberapa mobil hybrid atau plug-in hybrid lainnya yang harus bergantian dengan mesin dan listriknya yang jelas terasa. Kalau di mobil ini masih jauh lebih halus, walaupun jika dibandingkan dengan Camry lebih halus yang ada di Camry. Bicara lebih detail tentang mesin hybridnya. Mesin hybridnya ini dia memang dibekali transmisi yang hampir mirip dengan yang Corolla Altis punya, namun dengan opsi perpindahan gigi yang berbeda jika dibandingkan dengan Corolla Altis. Corolla Altis dia memiliki mode manual dan di Camry juga sudah ada mode manualnya. Kalau di sini ada mode B atau untuk lebih mengedepankan regenerative braking. Jadi kalau kita buka, dia akan ada engine brake yang mana itu akan meningkatkan daya regenerative braking sehingga lebih mudah untuk menangkap energi yang terbuang dari kita berjalan atau ketika kita mengerem. Ini lebih mudah dan lebih cepat menangkap energi kembali sehingga lebih cepat lagi untuk menge-charge si baterainya itu sendiri. Namun sayang memang tidak seperti yang ada di Camry dan juga di Altis, head unit dari mobil ini mostly sama dengan yang varian gasoline sehingga sama-sama terlihat aftermarket dan tidak terintegrated dengan mobilnya. Sehingga satu-satunya cara untuk memantau baterai dan pengecasan baterai dan status baterai semuanya hanya ada melalui MID yang cukup kecil juga dibandingkan dengan Toyota hybrid lainnya. Padahal kalau di Altis dan di Camry semuanya bisa kita pantau di sini dan kita bisa benar-benar jelas beberapa voltase yang masih ada dan lebih detail untuk urusan hybridnya sehingga kita bisa memantau bagaimana sih kondisi dan pemakaian dari mesin hybridnya itu sendiri. Ya, dibandingkan dengan Camry Hybrid, ada satu fitur yang lebih baik jika dibandingkan dengan si Camry Hybrid.
mobil ini menjadi Toyota Hybrid yang sudah memiliki artificial sound ketika kita berjalan. Jadi bisa menotify para pedestrian yang berjalan. Jadi jauh lebih aman, tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk orang yang berjalan di jalan raya. Jadi bisa tahu kalau ada mobil ini mau lewat. Untuk efisiensi bahan bakar, karena memang mobil ini menggunakan mesin hybrid yang dibantu dengan baterai yang cukup besar, pastinya sangat-sangat irit. Karena mobil ini dalam kota aja masih bisa mencapai angka 21,8 km per liter. Itu figur yang sangat luar biasa. Dan pengetesan kami memang, seperti kami bilang, Toyota itu memang sudah sangat pionir untuk urusan hybrid. Sudah sejak tahun 91, pertama kali membuat hybrid sehingga mobil hybrid mereka pasti jauh lebih baik dan jauh lebih refine jika dibandingkan dengan pabrikan-pabrikan lain. Dan untuk rute keluar kota memang karena ya tidak terlalu banyak bedanya, karena memang mostly kalau untuk keluar kota mesin bensin dan mesin listriknya yang berdampingan, sehingga tidak jauh berbeda dibandingkan dengan rute dalam kota, sehingga dia masih mampu mencatatkan 24,1 km per liter. Namun itu fitur yang masih sangat-sangat luar biasa baik. Ini benar-benar irit, dan seperti kami bilang dari tadi, hybrid Toyota benar-benar luar biasa, sehingga berkali-kali mobil ini mampu menangkap energi yang terbuang dari regenerative braking atau energy loss ketika akselerasi atau deselerasi. Ini cepat mungkin langsung diberikan ke baterai, sehingga berkali-kali mobil ini akan terrecharge kembali. Yes, mobil ini pun lebih cepat penuh, dan ketika kita penuh, kita bisa kembalikan ke mode EV mode. Walaupun dibatasin dengan 60 km per jam, tapi at least kita bisa benar-benar berjalan tanpa menggunakan bensin sama sekali. Dibandingkan dengan Corolla Altis Hybrid, di sini baru kerasa ketika kita pakai di jalan tol. Memang dia masih diberikan opsi cruise control di sini. Namun sayang, tidak seperti si Corolla Altis yang hybrid. Ini Corolla Cross yang hybrid dibandingkan yang non-hybrid, perbedaan fiturnya tidak terlalu banyak, sehingga hanya ada cruise control biasa yang sudah ada juga di Corolla Cross biasa. Kalau di Corolla Altis, di varian yang hybrid dengan non-hybrid, perbedaannya cukup jauh, karena yang di hybrid sudah diberikan Toyota Safety Sense, yang mana dia sudah disematkan Adaptive Cruise Control. Dan itu sangat berguna di Indonesia sebenarnya. Kalau Cruise Control di Indonesia tidak terlalu berguna. Kalau Adaptive Cruise Control di Indonesia, itu justru yang sangat berguna. Karena orang Indonesia masih belum banyak yang bisa berjalan konstan, dan jalanannya yang cenderung lebih banyak stop and go even di jalan tol. Oke, sekarang kita mau tes 0-100 dari mobil ini. Ya, pertama-tama kita rubah dulu drive mode-nya ke mode power. Lalu kita matikan traction control. Traction control sudah off. Injek gas dan rem. And go. Terlihat ya, bensin dan listriknya bersinambungan dan menghasilkan akselerasi yang sangat baik. Ya, 100. 0-100 dapat dicatatkan di 11,5 detik. Memang dibandingkan dengan versi yang gasoline, perbandingannya tidak terlalu jauh. Itu semua memang karena bukan seperti layaknya di Camry Hybrid, yang mana membuat mobil ini seperti ada dua mesin yang benar-benar bersinambungan. Kalau di mobil ini seperti layaknya mereka digabungkan menjadi satu. Itu kenapa mungkin untuk mengakali untuk tidak terlalu mahal antara jarak dari varian yang gasoline dengan yang hybrid. Oke, bisa disimpulkan bahwa Corolla Cross Hybrid ini adalah gerbang bagi orang-orang yang ingin merasakan varian listrik tapi tidak mau mengeluarkan kocek yang lebih mahal, atau tidak mau takut kalau di tengah jalan akan kehabisan daya dari baterainya. Karena mobil ini seperti kita tahu dia masih harus menggunakan bensinnya untuk mengisi kembali daya listriknya, namun menggunakan konsumsi bahan bakar yang jadi sangat-sangat efisien dengan range yang bisa sangat jauh. Karena seperti kita tadi tahu, dalam kota saja bisa mencapai 21,8 km per liter. Itu figur yang sangat-sangat irit. Sehingga memang lagi-lagi Toyota berhasil menciptakan mobil hybrid yang jauh lebih sempurna dan bisa lebih diterima oleh pasaran di seluruh dunia. Karena mobil hybrid ini tidak akan lekang oleh beberapa banyak peraturan. Malah orang akan sangat teruntungkan dengan mobil hybrid seperti ini. Selain dia lebih mudah perawatannya, lebih mudah pengisiannya, dan juga lebih mudah juga untuk dibawa untuk berpergian lebih jauh. Karena tidak ada lagi
range anxiety di mobil ini. Oke, sekian review dari gue Reza Rever. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami dan follow Instagram kami untuk tahu berita seputar otomotif dan juga behind the scene selama kami syuting. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di review berikutnya. Support channel kami dengan cara tonton video-video kami yang lain ya. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe di kanan sana.